Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai belajar RAB, rencana anggaran biaya dari nol, untuk yang ke part 2 nya. Jadi video ini berkesinambungan ya rekan. Kalau bila belum mengetahui di part 1 nya bisa dicari di channel Rangkuman Teknik Sipil. Terus kemudian langsung biar tidak terlalu lama juga kita kita sedikit mengulang dia part 1, dimana kita alurnya adalah gambar kerja, volume, terus kemudian kesatuan, dan baru RAB. Nah, kita urut ya. Jadi kemarin untuk gambar kerja kita bisa ambil contoh di daily project rekan-rekan ya. Nanti mungkin kalaupun tidak gambarnya belum ada, mungkin saya kasih juga untuk gambarnya yang di gambar daily project, bisa download di video daily project gitu. Terus kemudian untuk menghitung RAB, nah ini nanti kita akan menghitung memang dari awal, dari dasar, dari awal perhitungan ya. Kalau mungkin semua sudah terhitung semua, baru nanti ke harga satuan dan ke RAB ya, seperti itu. Biar tidak lama-lama, kita langsung saja ya. Ini saya sudah membuat, rekan-rekan sebelumnya harus membuat ini dulu ya, membuat untuk formatnya tolong disamakan, yaitu nomor, pekerjaan, rumus, volume, dan satuannya untuk ini ya. Dan kita akan fokuskan di part 1 ini adalah pekerjaan pembersihan ya. Jadi memang dari sheet 0 kosong kita akan isi, dan rekan-rekan juga akan paham gitu ya. Oke, terus rekan-rekan, baiklah, kali ini kita akan untuk membahasnya. Yang pertama di pekerjaan pembersihan ini, kita untuk sheetnya ini namanya adalah backup volume ya. Kita bisa tuliskan di sini, backup volume. Nah ini ya, kita kasih warna di sini, tab color warna kuning. Ini adalah backup volume. Jadi tujuan dari backup volume ini apa? Supaya semisal nih rekan-rekan, dalam RAB itu kan ada volumenya tuh, volume pekerjaan, ada angka-angka. Nah itu hitungan itu dasarnya dari mana gitu. Nah inilah tujuannya backup volume. Nah ini harus ada rekan-rekan, harus selalu diikutsertakan. Jadi tidak ada yang ibaratnya ujuk-ujuk dalam bahasa Jawanya ya, tiba-tiba ada nilainya ini, itu kan sangat tidak bertanggung jawab gitu ya. Yang pertama di sini ini kita mencoba mendesain untuk proyek kecil, namun untuk pekerjaan pembersihan ini nanti saya kasih lengkap dan rekan-rekan nanti bisa disesuaikan di lapangan gitu. Nah, yang pertama ya, langsung saja saya tulis di sini adalah pengukuran dan pemasangan boplang. Kita tulis di sini ya. Nah, ini sudah ada nih. Pengukuran dan pekerjaan pembersihan dan pengukuran, Tapi ini di atasnya bukan ya, sorry ya, saya sampai ini. Pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, jadi rekan-rekan ya, untuk pengukuran sendiri mungkin apa sih pengukuran, apa sih boplang. Nah, yang kita bisa lihat di sini. Nah, ini sebelum lahan itu, ibaratnya lahan itu kan awalnya kosong nih ya. Dan itu kan nanti akan dikasih pondasi. Nah, di sini nih pasti ada pekerjaan pengukuran. Nah, ini diukur nih. Otomatis kan untuk kita terapkan harus kita ukur dulu. Misal dari jalan ini 3,25 di sini. Nah, ini nanti pengukuran. Boplangnya nanti di sini nih. Boplang tujuannya untuk apa? Supaya pondasi ini sesuai dengan grid yang kita inginkan, sesuai dengan ibaratnya sesuai perencanaan kita gitu. Nah, ini dipasang papan-papan, terus ditarik benang supaya pondasi itu ibaratnya lurus dan siku gitu. Jangan sampai membuat pondasi ini tidak siku, dan itu kan sangat fatal sekali akibatnya ya.
Itu ya, sudah paham mulai di sini ya rekan-rekan untuk pengukuran dan pemasangan boplang ya. Ini kita ibaratnya memang benar dari nol, dan saya harapkan juga ini kita bahas satu-satu saja ya biar lebih enak. Ini rumusnya rekan-rekan, saya kasih tahu. Ini volume, ini mungkin nanti ya sekalian saya tulis, nggak apa-apa nanti ya. Rumusnya ini adalah panjang kali lebar rekan-rekan. Rumusnya ini adalah P plus, dan ini sebenarnya sesuai dari ibaratnya sesuai dari rekan-rekan. Kalau ini biasanya rumusnya seperti ini, dan ini juga bisa disesuaikan sih itu ya. Ini untuk volumenya kita kasih di sini sama dengan ini tadi kan. Nah, kita hitung aja nih. Tadi kan panjangnya dari ini kan 13 meter nih. Nah, ini sama 6,8. Jadi kita tulis saja panjang 13 plus 6,8 plus 6,8 meter ya satuannya ya. Ini sama dengan ini, kita harus selingkan supaya lebih enak. Ini plus ini. Nah, tuh. Ini satuannya adalah meter lari rekan-rekan. Ini simbol meter lari ya. Meter lari itu adalah meter panjang ini. Set simbolnya gini. Oke, udah paham ya untuk pengukuran dan pemasangan boplang. Rumusnya panjangnya lebar. Terus ini ada volumenya. Ini kita hitung sekalian ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, meter lari. Oke. Selanjutnya yang nomor 2 kita kasih jarak aja biar enak. Sorry ada kegangguan. Terus selanjutnya ada apa? Ini adalah, ini kita asumsikan untuk pekerjaan besar lengkap, ibaratnya pekerjaan dan pengukuran secara lengkapnya itu ya. Terus ada direksi kit, lengkap dengan toilet, jadi rekan-rekan bisa sambil mengikutin saya menulis ya. Ruang rapat dan musola. Musolanya ini lebih kecil lah supaya mungkin untuk satu orang dan sebagainya, bisa disesuaikan sendiri ya. Direksi kit ini, kalau secara aturan memang direksi kit ini ya, direksi kit itu adalah 24 meter persegi kan. Ini kalau ini lebih ke mungkin pekerjaan ini ya. Kalau secara aturan proyek besar, direksi kit itu adalah ukurannya ya satu saja langsung ya, 24 meter persegi. Nah, karena mungkin juga ada ruang rapat, musola dan sebagainya, nanti bisa diaturkan di situ. 24 meter persegi ini. Itu ya. Paham ya direksi kit? Dan ini adalah kantor kalian. Jadi ibarat gini. Kalian punya project. Saya kembali lagi di sini. Kalian punya project ini. Nah, supaya untuk kalian koordinasi dan sebagainya, kalian harus punya ruang rapat. Nah, ruang rapat itu biasanya dibuat oleh kontraktor. Nah, dengan ukuran standarnya minimal mungkin 24 meter persegi gitu. Itu lengkap tadi ya sudah. Nah, itu nanti untuk koordinasi baru pelaksanaannya di sini gitu. Mudah ya, sangat mudah ya. Terus nomor 3 ini ada gudang kerja. Nah, jadi ini juga bisa mungkin ini untuk gudang kerja ini ya rekan-rekan. Ini mungkin bisa kita anggarkan tapi langsam saja, dalam arti mungkin gudangnya bisa kasih 24 juga, bisa mungkin lebih rendahnya lagi. Ini di sini saya kasih 16 meter persegi saja. Jadi gudang kerja ini tujuannya untuk apa? Jadi gudang kerja ini tujuannya adalah untuk, oh ya ini ya rekan-rekan ya, saya kasih tahu juga ya.
untuk lebih mudahnya ya, kita tekan sama dengan kita untuk memanggil ini, klik di sini itu otomatis sudah ngelink yaitu, jadi tidak usah nulis satu-satu, tinggal sama dengan diklik enter sudah bisa. Gudang kerja ini lebih ke semisalnya ada semen, besi, terus kemudian mungkin kalau pakainya hebel ya, pakainya A+, nah itu kan harus tahan dengan hujan, jadi rekan-rekan ibaratnya harus ada gudang untuk kerja gitu. Jadi mungkin ini di proyek-proyek besar, kalaupun di proyek kecil ya jangan sampai salah ini ya, jangan sampai salah paham. Ini saya ibaratnya ini untuk pekerjaan pembersihan saya kasih lengkap supaya nanti rekan-rekan bisa disesuaikan sendiri di lapangan. Bukan berarti untuk yang bangunan kecil ini 2 lantai saya kasih untuk pekerjaan persiapannya besar sekali, enggak, jadi gitu, ini bisa disesuaikan. Terus yang keempat, ini ada papan nama proyek, papan nama proyek. Nah jadi kan kalau mungkin tahu itu ada tulisannya gini di proyek-proyek ya, utamakan keselamatan dan sebagainya. Nah itu harus juga dianggarkan, itu kan MMT, mungkin berapa kali berapa kan pakai uang siapa juga kalau nggak dianggarkan gitu ya. Jadi semua harus dianggarkan. Kita kasih langsam saja, langsam itu jadi perkiraan rekan-rekan, kita kasih satu aja ya, LS logonya, LS perkiraan. Jadi gini maksudnya, perkiraan itu kita angka tembak, ibaratnya rekan-rekan beli apa ya, beli sesuatu barang lah, oh kira-kira harganya segini gitu, jadi dia tidak dijabarkan tapi dia dilangsam gitu ya. Terus yang kelima ini ada pagar sengkeliling ya, sengkeliling. Untuk tingginya saya kasih tinggi ya 1,8 meter dengan space kosong 6 meter dengan space kosong 6 meter. Oke, jadi ini dalam proyek ini otomatis kan ini misalnya jalan raya nih, jalan raya orang lalu lalang. Kenapa proyek-proyek itu ditutup pagar supaya memang tidak mengganggu jalan raya? Dan mengganggunya bagaimana? Pasti saja ya, orang lewat itu kalau ada proyek pasti akan melihat. Nah otomatis kan juga akan mengganggu pengguna, membahayakan pengguna jalan juga. Terus juga menghindari hal yang tidak diinginkan, ibaratnya mungkin material dicuri karena memang tidak dalam satu kesatuan. Mungkin 1,8 itu sudah cukup ya. Jadi seorang dewasa, rata-rata orang Indonesia pun 168 berapa lah. Jadi kan kasih pagar aman ya gitu. Ya, ada paham ya, ini pagar keliling ya. Pagar keliling ini kita panjangnya tadi berapa? Ibaratnya keliling daripada ini, daripada luasannya. Jadi rumusnya sama dengan P kali L. Nah ini ya, ini bisa aku tuliskan nih rekan-rekan nih biar lebih agak jelas. Oke, ini 2 dikali, ibaratnya 2 kalinya ini gitu, dikali ya, ini langsung dipanggil aja nih. Nah sama dengan ini dikalikan dengan ini. Oke, kita satuannya meter lari karena keliling ya. Nah ini. Terus nomor 6 ini ada paham ya ini ya. Selanjut nomor 6 adalah foto proyek ya. Foto proyek. Jadi rekan-rekan mohon maaf kalau suara saya juga kurang keras, ini sudah malam ya. Kalau dilihat ini sudah jam berapa ya? Jam 12 rekan. Saya membuat video ini jam 12 malam. Foto proyek ini saya kasih langsam saja. Fase sebenarnya tuh ibaratnya kita kasih ya mungkin pekerjaan awal, terus akhir sampai finishing, pelaksanaan struktur,
finishingnya kita tulis fase itu 3 fase 3 kali dicetak. Nomor 7, nah ini kita air kerja. Nah ini sangat penting ini. Saya kasih juga nomor 8 ya. Nomor 8 itu ada listriknya. Oh sorry, kurang fokus ini. Nah, air kerja sama listrik ini juga kita langsamkan saja. Jadi air kerja itu untuk apa? Untuk misal buat rapat beton, ngecor dan sebagainya, kan otomatis butuh air. Listrik itu untuk penggunaannya menggerakkan molen dan sebagainya, butuh satu saja ya. Kita kasih LS, itulah SL itu langsung. Misal berapa juta untuk listrik, berapa juta untuk air kerja gitu ya, karena kan seperti itu. Ini untuk pekerjaan persiapan ya. Pekerjaan persiapan ini diibaratkan sebelum pekerjaan yang benar-benar dimulai. Jadi kita harus ada pembersihan juga, maksudnya pembersihan dan pengukuran. Jadi semua angka-angka ini nanti ya, volume ini nanti akan kita gunakan untuk jadi volume RAB. Ini adalah backupnya ya, rekan-rekan bisa memahami ya. Jenis pekerjaannya ada ini kurang lebih. Ini kurang lebih untuk pekerjaan pembersihan itu seperti ini. Nah, tapi kan juga harus disesuaikan di lapangan juga rekan-rekan. Tidak terpacu semuanya ini ya. Kalau ini kan otomatis buat biasanya untuk proyek-proyek besar dan sebagainya. Nah, ini rumusnya, volumenya. Kalau di sini mungkin untuk penghitungan volumenya itu belum begitu ini ya, belum begitu banyak. Nanti kalau di bawah pasti akan banyak ya. Jadi ini adalah saya untuk manualnya, dasarnya tuh seperti ini gitu. Nanti kalau rekan-rekan sudah paham mau dibentuk bagaimana bentuk linknya, itu nanti bisa-bisa saja dan sangat mudah sekali. Yang penting dasarnya, oh ini dari sini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terus kemudian rekan-rekan juga semisal terasa masih bingung ini dan ini, terus kemudian bang itu kayaknya kayak gini, nanti bisa dikoreksi saja ya. Saya di sini belum tentu yang terpandai, tapi setidaknya saya tahu ini dulu, terus kemudian kalau dikoreksi ya silakan. Karena memang membuat video pembelajaran terutama ya, itu juga tidak semudah yang mungkin rekan-rekan tonton. Ini sangat sekiranya sederhana, tapi kalau dibuat itu benar-benar sulit loh, bener. Kalau rekan belum ini pasti juga akan berpikir seperti itu ya. Tunggu di part selanjutnya. Terima kasih dan salam sipil.